Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Septiani dengan NIM 26227. Saya mahasiswa Yayan Bukit Tinggi dengan jurusan Bimbingan dan Konseling kelas BBK 1A. Pada kali ini saya buat video untuk memenuhi syarat ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Dosen pengampung Dr. Desla Watri SS MPD. Baiklah, kita masuk saja pada soal yang pertama, di mana pada soal pertama ini sebuah arti Quran surat Yusuf ayat 100 yang bunyi pertanyaannya, yang uraikan 3 upaya yang Anda lakukan untuk memenuhi makna atau tafsir ayat ini. Yang pertama, bahwasanya kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus yakin bahwa Allah akan menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang mengingatnya. 2. Kita sebagai umat harus patuh dan taat atas perintahnya. 3. Allah mampu membolak-balikkan hati seseorang. Jadi sebagai umatnya taat, patuh dan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Soal B. Sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca tersebut dalam ayat ini. Yang pertama, titik berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau saran. Yang kedua, koma untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. 3. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pertanyaan berupa saran atau perintah. 4. Tanda kurung. Tanda kurung berfungsi mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicara. 5. Petik. Mengapit petikan langsung dari pembicara. Yang C. Jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan fungsinya. Yang pertama, maha lembut. Maha lembut, tidak ada kelembutan dari selain kelembutannya. Yang kedua, maha mengetahui, tidak ada yang lebih mengetahui dari pengetahuannya. 3. Maha bijaksana, tidak ada yang lebih bijaksana dari kebijakannya. Soal yang kedua, uraikan yang Anda rasakan setelah membaca teks wujud kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam. Kemudian ungkapkan dengan jujur yang Anda lakukan sebagai wujud tersebut. Yang pertama, yang saya rasakan setelah membaca teks tersebut, saya merasa kasihan melihat keadaan yang menimpa Muslim di bumi Syam, karena mereka diuji konflik peristiwa kemanusiaan. Banyak juga saudara-saudara kita yang tinggal di sana dengan tanda-tanda yang ala kadarnya. Jadi wujud kepedulian saya terhadap Muslim di bumi Syam memberikan sumbangan berupa uang, pakaian hangat. Soal B. Temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama, anggara. Anggara buas dan liar. 2. Buana. Dunia atau jahat. Bulat bat atas angin. Citra leka. Penjahat yang tugasnya menulis persesi. Deksa, badan atau tubuh. Jenggala, hutan atau rimba. Kalis, suci atau bersih. Ngumemi, memegang teguh. Piton, tindakan apa atau bodoh.
penjara rasa hati yang kuat. Samudra batu perkuata, semenjana mencegah menengah atau sedang. Senjana orang pribudi, fitra amarta, arti kehidupan. Soal yang ketiga, jelaskan dengan logika berpikir 5 alasan Anda sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Yang pertama, karena identitas diri saya sebagai penduduk bangsa Indonesia, bahasanya unik dan mudah dipahami. Kedua, karena bahasa Indonesia sangatlah tidak mudah dimengerti, memperjuangkannya dengan sampai bertumpah darah. Yang ketiga, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan untuk sekaligus bahasa nasional NKRI. Yang keempat, karena bahasa Indonesia yaitu sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan. Kelima, karena bahasa Indonesia sangat penting, dengan selain itu bahasa Indonesia dipakai dan dengan segala aspek kehidupan. Yang keempat, uraikan 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi ketentuan dunia kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. 1. Mental. Kamu harus kuat dan jangan merasa lemah. Mulia berpikir positif akan tanggapan di sekitar kamu. Yang keempat, mengendalikan diri. Kendali diri kita sepenuhnya, apa kelemahan dan kelebihan kita. Ketahui kekurangan yang kita miliki dan perbaiki sepenuh agar kita siap menghadapi dunia ini. 3. Mengasah kemampuan. Ketika kalian sudah mengetahui di mana letak kekurangan dan kesalahan dalam diri kamu, saatnya untuk mengetahui kelebihannya. 4. Mengontrol emosi. Kita juga harus bisa menguasai emosi agar tidak ada masalah kehidupan dalam dunia kerja. Terkadang kita sangat sulit untuk mengontrol emosi. 5. Menjadi pendengar yang baik. Hal ini merupakan aspek yang paling penting dalam diri kita agar dunia kerja nanti bisa mendapatkan apresiasi dan harga oleh karyawan lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk saja kepada pidato. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampung, yaitu Dr. Deslawatri SSMPD, dan saya hormati kepada teman-teman, kakak-kakak, saudara yang sudah mendengarkan video saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji berserta syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rahmat, hidayah, dan juga karunia-Nya. Kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita. Selain itu, salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah berjuang sekuat tenaga untuk membimbing umat Islam kepada kebaikan. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato, yaitu mengenai cinta tanah air Indonesia. Pada zaman dahulu, Indonesia sangat dijajah oleh berbagai macam pendatang dari berbagai macam negara. Mereka sengaja datang hanya untuk mengambil kekayaan alam yang kita miliki.
terutama dalam rempah-rempah. Kemudian, pada saat Belanda datang, bangsa tersebut telah menjajah negara kita tercinta ini selama 3,5 abad. Tentu saja itu adalah waktu yang sangat lama. Ada banyak pahlawan dan juga warga negara kita yang gugur demi mempertahankan negara ini dan memperoleh kemerdekaan. Saat ini, warga Indonesia sudah merdeka. Hanya saja generasi zaman sekarang memiliki loyalitas yang semakin luntur. Contoh terhadap tanah air ini, ada banyak sekali anak muda yang menyukai barang-barang brand buatan negara barat. Ada juga yang senang mengikuti berbagai macam festival Jepang atau Korea. Sekian pidato dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wassalam.